sebelum kita mulai, kita izin merekam sesi ini ya, dokumentasi kami. Jangan lupa untuk mengisi nanti daftar hadir di kolom chat. Kemudian aku izin untuk memperkenalkan moderator kita hari ini. Oh, mohon maaf sebelumnya sesi diskusi kultural ini kita diadakan secara rutin selama setiap 2 minggu sekali. Dan kali ini akan mengangkat tentang temanya adalah Youth Adult Partnership. Mungkin sebagian besar dari kita di sini ada yang termasuk di dalam youth-nya, tetapi mungkin ada juga yang termasuk di adultnya yang mau punya youth sebentar lagi ya. Jadi ini sebenarnya walaupun sesinya mungkin ditujukan kepada remaja, tetapi karena kita juga mungkin adalah calon orang tua atau orang tua yang anak-anaknya yang mungkin sudah akan beranjak remaja juga butuh informasi nih, update-update tentang bagaimana tentang itu Mas Ferry tuh Youth tahun 87. Bagaimana membangun hubungan yang setara bagi remaja dalam organisasi untuk program remaja yang tepat guna, gitu ya. Kita akan pembicara utama kita adalah Umar Nasyih Ulwan. Mohon maaf ya kalau namanya salah disebut. Nah, Umar ini dipanggilnya supaya gampang Umar aja ya. Nah, Umar adalah saat ini sedang menjalani sebenarnya pendidikan jurusan bimbingan konseling Universitas Indraprasta PGRI Jakarta pada semester 6 ya Mas Umar ya. Oke, tetapi juga saat ini bekerja sebagai seorang staf PKBI DKI mulai dari tahun 2017 sebenarnya sampai 2021 sebagai staf administrasi PKBI DKI Jakarta, kemudian sebagai fasilitator kesehatan seksual dan reproduksi remaja sekolah dan luar sekolah, kemudian juga seorang staf media dan publikasi sentra Mitra Muda. Oke, saya Caroline dari PPH, nanti yang akan menjadi moderator kegiatan hari ini. Oke, sebelumnya saya cek dulu Mas Umarnya. Oh ya, udah, udah nyala. Oke, Mas Umar. Silakan untuk waktu dan tempatnya. Oke, makasih Kak Caroline. Terima kasih banyak. Halo semua, salam kenal. Selamat sore. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya bahagia. Teman-teman semua, mungkin hari ini kita akan kita akan sharing bareng gitu ya terkait Youth Adult Partnership ini ya, kemitraan orang muda dengan orang dewasa gitu. Tentunya kemitraan orang muda dan orang dewasa ini pastinya adalah hal yang fakta di lingkungan kita dan ini terjadi terus-menerus zaman ke zaman gitu. Jadi mungkin ini perlu kita sharing bareng gitu ya terkait ini. Mungkin banyak juga yang beranggapan bahwa kemitraan orang muda dan orang dewasa ini hal yang diskusinya ya hal yang biasa aja gitu. Bukan hal-hal yang serius banget gitu. Padahal sebenarnya ini adalah hal yang serius karena di dalam pekerjaan kita, terus di dalam organisasi kepemudaan, banyak hal gitu kita pasti berhubungan antara orang muda dan orang dewasa itu pasti bertemu. Seperti itu. Aku akan share screen ya, teman-teman semua. Oke.
Halo teman-teman, apakah sudah kelihatan share screen? Yang Sudah, ya? Kak. Oke. Yang tadi saya bridging di awal gitu ya, bahwa ini adalah sesuatu hal yang fakta gitu. Nah, di dalam kemitraan orang muda dan orang dewasa ini tentunya ini masih beranggapan bahwa orang muda ini dianggap remeh gitu ya. Seperti pada halnya di zaman dulu gitu, ada Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda, teman-teman bisa tahu tahun 1928, itu dianggap remeh oleh salah satu pejabat kolonial gitu. Dan itu kayak ya udahlah kayak diskusi biasa aja gitu, barangkali ya nggak berefek besar gitu, dan bau-baunya tuh kayak nggak ancaman gitu loh. Padahal kan sebenarnya ketika Kongres Pemuda itu dibuat kan tujuannya kan ada maksud gitu ya, dan ternyata bisa mengumpulkan ribuan massa dan bisa mengencourage gitu ya orang-orang tersebut gitu, orang yang mengumpulkan untuk memerdekakan negara ini gitu. Dan banyak yang menganggap remeh juga karena banyak data orang muda gitu ya, menurut Badan Narkotika Nasional, bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini mengalami peningkatan gitu dari 2019 sampai 2017, dan rata-rata paling besar itu 27% pengguna narkoba dari kalangan orang muda. Itu masih menganggap orang muda ini adalah ya udahlah, itu masih muda, nggak punya pengalaman yang banyak gitu. Nah, pernah nonton ini nggak, kartun Buzz? Pernah, Kak. Toy Story. Nah, di dalam Toy Story ini juga ada hal yang menarik gitu, bahwa Buzz ini melihat teman-temannya ini kayak nggak ada solusi gitu, dan ini adalah sebuah masalah gitu, dan menganggap ini nggak ada peluang gitu untuk bekerja sama gitu. Nah, sama hal dengan mirip sekali dengan kemitraan antara orang muda dan orang dewasa gitu, bahwa orang muda dan orang dewasa ini punya kepribadian masing-masing gitu, dan punya masih individual gitu, dan tidak memahami gitu bagaimana bekerja dengan orang muda dan bagaimana bekerja dengan orang dewasa gitu ya. Ini tentunya yang kita akan diskusikan bareng-bareng gitu dan bersama-sama dengan teman-teman semua gitu. Selama saya bekerja di PKBI DKI Jakarta, tentunya selama saya masuk itu dari tahun 2017, kurang lebih 5 tahun ya, itu menemukan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ketika saya bermitra dengan orang dewasa seperti itu. Nah, bahwa ketika kita membentuk tim gitu ya, itu kadang juga kita melihat bahwa ini adalah sebuah masalah gitu, bukan solusi yang harus dikembangkan. Sama dengan ketika orang dewasa bertemu dengan orang muda dan sebaliknya, itu kayak wah, apakah ini salah satu masalah baru saya di dalam hidup saya gitu ya. Padahal kan sebenarnya itu bisa sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan atau solusi. Nah, mungkin aku akan bridging kemitraan orang muda dan dewasa ini ya, teman-teman. Bahwa bahwa kemitraan remaja dan orang dewasa ini adalah salah satu yang kita kenal yang Kak Caroline bilang, yaitu Youth Adult Partnership, yaitu merupakan sebuah kondisi di mana orang dewasa itu bekerja secara penuh dengan anak muda di sebuah isu, bidang, program, atau kebijakan terkait orang muda. Sebuah hubungan bisa disebut bermitra apabila masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk memberikan saran dan keputusan yang dihargai
oleh semua pihak. Mengapa perlu adanya kemitraan ini? Tentunya ketika ini ada gitu, otomatis orang yang tadinya menganggap remeh itu jadi nggak menganggap remeh gitu. Kayak misalkan gini, ini adalah salah satu dialog yang saya ambil dari kajian situasi partisipasi bermakna remaja orang dewasa sebagai tahapan awal itu di Pusat Penelitian HIV/AIDS Atmajaya juga. Ya waktu itu program GUSO. Ini salah satu dialog yang biasanya anak muda ketika ke puskesmas atau ke lembaga stakeholder itu dianggap kayak ya udah ngapain sih ke sini gitu, kayak nggak didengar kayak gitu, dan harus ditemenin sama orang dewasa. Ketika ditemenin sama orang dewasa baru orang-orang yang ada di lembaga tersebut baru mendengarkan kayak gitu. Jadi itu sih mengapa ini penting gitu bermitra dan kebutuhan diskusi ini. Nah, YAP ini juga sebagai jalan tengah ketika di situasi remaja, anak orang muda itu berkonflik dengan orang dewasa atau memutuskan suatu program di lembaga tersebut gitu. Ini bisa jadi jalan tengah. Terus YAP ini juga sebagai proses berbagi kontrol untuk mengakomodir proses belajar untuk remaja gitu. Dan YAP ini juga sebagai proses mencapai hasil dan tujuan gitu. Ketika ada salah satu lembaga yang punya program remaja dan yang mengakomodir atau misalnya dia nggak punya kapabilitas gitu ya terkait ini gitu. Nah, otomatis ini penting banget gitu. Ketika kita harus berdialog dengan orang muda gitu, kita bisa menemukan apa yang harus dikembangkan dalam program remaja tersebut gitu. Nah, ini bentuk-bentuk kemitraan yang biasa saya lakukan juga gitu di PKBI DKI Jakarta, dan ini adalah salah satunya adalah keterlibatan pelaporan. Ketika di PKBI di Jakarta membuat suatu program, remaja itu dilibatkan secara aktif gitu dalam pembuatan pelaporan, diajarkan pembuatan pelaporan kayak gitu. Terus keterlibatan dalam mentoring dan evaluasi. Ketika setiap minggunya kita ada evaluasi dan setiap penutupan program ataupun kegiatan, kita sebagai remaja itu dilibatkan untuk memonitoring dan mengevaluasi dalam program tersebut. Jadi ketika ada program di suatu lembaga tersebut, terus melihat ada ketidakadilan tersebut, kita bisa kita bisa memonitoring hal tersebut gitu dan mengevaluasi apa yang sudah baik, apa yang belum baik seperti itu. Nah, selanjutnya keterlibatan dalam advokasi. Nah, remaja ini adalah salah satu agen for change gitu ya. Jadi ini sangat penting banget ketika remaja orang muda itu dilibatkan dalam advokasi dengan orang dewasa gitu. Terus keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Ini ketika orang muda biasanya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam hal yang penting, ada yang tidak penting. Nah, ini adalah salah satu momen gitu untuk keterlibatan tersebut gitu. Nah, selanjutnya terlibat dalam desain program. Jadi ketika program ini muncul gitu, program ini ada di suatu lembaga, orang muda itu dilibatkan untuk dalam desain program, seperti di lapangan seperti apa situasinya dan lain sebagainya. Terus mengelola keuangan. Nah, ini biasanya ini adalah orang yang pengalaman atau orang yang kayak adalah orang yang lebih dewasa gitu ya, atau orang yang di atasnya gitu untuk mengelola keuangan ini. Tapi ini hubungan orang muda dan orang dewasa dalam mengelola keuangan ini adalah bisa saling beriringan kayak gitu, dan bisa saling transparansi dalam mengelola keuangan ini seperti itu.
Nah, apa sih modal gitu ya? Modal yang perlu untuk orang muda gitu untuk bermitra dengan orang dewasa? Tentunya harus ada kepercayaan diri gitu, bahwa ini adalah sesuatu hal yang penting dan ini harus dilakukan gitu. Terus memiliki wawasan dalam artian bukan ilmu yang banyak juga ya, tapi wawasan ini dalam kaitan dengan dia ingin tahu segala hal gitu, pengen tahu gitu ya apa yang terjadi gitu, dan ingin tahu dalam berproses gitu. Terus kreativitas, inovasi, dan tentunya semangat gitu. Modal itu yang akan terus jadi pegangan ketika bermitra dengan orang dewasa seperti itu. Nah, keuntungan apa aja yang bisa didapatkan ketika bermitra dengan orang dewasa? Tentunya saya sendiri ketika saya bekerja di PKBI DKI Jakarta, tentunya banyak sekali peningkatan kapasitas yang saya diberikan oleh orang dewasa seperti itu. Mungkin dalam hal tadi ya, pelaporan keuangan, terus dalam mengelola program, desain program, itu semua diberikan kapasitas oleh teman-teman PKBI DKI Jakarta gitu. Terus peningkatan atas kemampuan menyelesaikan masalah gitu ya, ketika ada konflik-konflik di dalam internal maupun eksternal, itu diberitahu cara menyelesaikan masalahnya seperti apa. Terus jika ada sesuatu yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan, itu menyelesaikan masalahnya seperti apa gitu. Termasuk dalam berpikir fleksibel gitu ya, relektif gitu. Nah, terus otonomi termasuk perasaan dari identitas dan kemampuan untuk bertindak secara independen. Kadang-kala kan orang muda tuh nggak percaya diri dengan apa yang dimiliki. Nah, ini adalah salah satu hubungan yang manis gitu istilahnya, orang muda dengan orang dewasa. Ketika orang muda ini tidak percaya diri, atau sebaliknya misalkan orang dewasa ini tidak percaya diri, ini bisa jadi bisa saling melengkapi seperti itu. Nah, perasaan aman secara emosional dan fisik itu ketika orang muda dilibatkan secara bermakna di dalam suatu lembaga, pekerjaan, organisasi, dan lain sebagainya, kita akan merasa aman secara emosional maupun fisik gitu. Terus membangun kerjasama dengan kepedulian, terus berkoneksi dengan orang dewasa, berjejaring, terus kesempatan turut serta dalam aktivitas-aktivitas bermakna dan penuh tujuan yang beragam dan berkelanjutan. Ini mungkin aku akan sharing gitu ya terkait yang pernah dilakukan oleh saya sendiri gitu terkait kemitraan yang pernah saya lakukan kayak gitu di PKBI DKI Jakarta. Dulu saya awalnya itu adalah seorang remaja agent gitu di sekolah saya sendiri, dan saya itu ingin tahu gitu ya, apa sih remaja itu, program remaja itu seperti apa gitu. Dan akhirnya saya ingin gabung gitu di PKBI DKI Jakarta ini gitu. Nah, ketika saya bergabung otomatis biasanya ada timbul ketidakpercayaan diri saya terhadap orang dewasa gitu, karena biasanya orang dewasa itu menganggap kita adalah hal yang remeh kayak gitu-gitu. Nah, ternyata pas ketika saya bergabung gitu ya dengan salah satu organisasi gitu, ini menjadi pembelajaran yang sangat menarik gitu. Ketika saya baru awal, pasti kan saya butuh kapasitasi dan informasi yang perlu diketahui gitu ya, tentang organisasi tersebut seperti apa, kelembagaan seperti itu apa. Itu benar-benar saya dikasih tahu full gitu, apa itu PKBI dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sangat penting banget gitu. Ketika saya itu dikapasitasi tentang hal itu, otomatis saya merasa percaya diri, oh ternyata ini loh seperti ini gitu, ini yang saya lakukan gitu. Nah, ketika saya sudah dikapasitasi dengan hal itu gitu, otomatis saya menimbul kepercayaan diri untuk menciptakan ide-ide kreatif, inovatif gitu untuk PKBI DKI Jakarta itu sendiri gitu. Nah, biasanya PKBI Jakarta itu akan setiap bulannya itu kayak ada
apa ya, kayak ada apa nih minggu ini ide apa gini-gini. Nah, orang muda itu dikumpulin di situ dan diinformasikan terkait ide ini kita ini loh, ntar kita mau bikin konten ini loh, kayak gitu-gitu. Oh ya, kita mau advokasi ke puskesmas loh, oh kita mau advokasi ke wali kota, balai kota loh, kayak gini-gini. Nah, apa sih strategi yang dilakukan gitu-gitu. Nah, itu kita benar-benar dilibatkan secara bermakna gitu. Jadi ketika kita sudah dilibatkan secara bermakna, otomatis kan nimbul tadi ya kepercayaan diri itu gitu. Jadi itu yang pernah dilakukan. Ide-ide itu muncul dan otomatis kan kita bisa mengelola program dengan tadi dikapasitasi dengan orang dewasa tersebut gitu. Nah, itu yang pernah saya lakukan. Terus pernah juga dilakukan apa ya, menjadi leader gitu untuk kapasitasi bagi-bagi petugas layanan gitu ya, untuk memberikan informasi terkait HIV/AIDS, terus terkait tentang konseling dan lain-lain kayak gitu. Itu mungkin sharing dari saya gitu. Yang jadi pembelajaran menarik juga kemitraan antara orang muda dan orang dewasa itu ketika saya sudah dapat kapasitasi oleh orang dewasa dan dipercaya oleh orang dewasa dan dilibatkan secara bermakna, saya akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk mengelola program gitu. Sekarang saya mengelola program yang dijalani oleh PKBI di seluruh Indonesia, yaitu namanya Proyek Pulih Bersama. Itu ketika itu ada rasa kebanggaan sendiri ketika mengelola tersebut, dan tentunya ini adalah salah satu momen yang kita bisa sharing gitu ya terkait kemitraan dengan orang dewasa tersebut. Seperti itu, Kak Caroline. Oke, terima kasih Mas Umar. Sama-sama. Sebelum kita lanjut ke diskusi, ini mungkin lebih banyak diskusinya ya kita hari ini. Ya. Jadi aku rangkum sedikit ya, karena kan memang mungkin tadi mungkin udah disampaikan bahwa sebenarnya remaja ini punya beberapa karakteristik, tetapi juga orang dewasa gitu juga ya punya beberapa karakteristik. Ya. Dimana terkadang orang dewasa mungkin sering melupakan bahwa dia dulu pernah remaja. Iya. Gitu ya, karena Betul. semuanya kita kan pasti pernah remaja gitu ya. Iya, betul. Kemudian kelebihan dari remaja adalah biasanya memang punya cara-cara yang lebih kreatif gitu ya dibandingkan dengan orang yang sudah terlanjur dewasa. Bukan sudah terlanjur dewasa, sudah dewasa. Kemudian tetapi juga ada perasaan-perasaan di mana misalnya masih butuh nih peningkatan kemampuan, masih butuh nih peningkatan untuk kompetensi sosial misalnya, atau keterampilan yang misalnya kita dapat di sekolah tetapi secara praktis kita tidak dapat kecuali kalau kita terekspos gitu ya. Kemudian juga misalnya otonomi lain seperti misalnya perasaan atau identitas untuk kemampuan untuk bertindak secara independen. Benar nggak sih kalau gue melakukan itu gitu ya. Kemudian juga perasaan aman untuk melakukan sesuatu itu tidak baik dalam kerjaan maupun mungkin dalam hubungan gitu ya. Itu akan terbangun kalau misalnya kita diberikan kepercayaan. Jadi itu akan membangun perasaan aman baik secara emosional dan juga secara fisik gitu ya. Jadi penting untuk membangun kerjasama dan kepedulian, nah supaya juga orang muda ini bisa berkoneksi dengan orang dewasa dan bisa menyampaikan gitu ya ide-ide yang kreatif gitu. Dan mungkin itu akan jauh lebih bermakna. Kemudian ini di sini itu kurang lebihnya. Ini ada 2 pertanyaan di kolom chat, aku bacakan dulu ya. Yang pertama dari Mas Ferry, tapi Mas Ferry izin sebentar, ada soal untuk sholat asar. Yang pertama dari Mas Ferry, pertanyaannya adalah bagaimana komentar Umar tentang kinerja kawan-kawan saat ini, kemudian apa yang dibutuhkan agar mereka bisa lebih berperan dalam area Youth Adult Partnership. Nah, misalnya kinerja kawan-kawan dalam mendorong IAP di masyarakat atau program. Gitu. Itu yang pertama dulu. Makasih Kak Ferry, Kak Caroline. Terkait pertanyaannya Kak Ferry,
ini tentunya kalau Kak Ferry lihat narasumber di awal yang diskusi kultur pertama itu terkait meaningful youth participation, remaja bermakna gitu ya, keterlibatan remaja secara bermakna itu sangat penting banget gitu materi tersebut gitu. Jadi ketika apa yang dibutuhkan gitu tentunya orang dewasa juga perlu, dan enggak orang dewasa, jadi semua orang yang muda dan orang dewasa itu dilibatkan gitu untuk dikapasitasi terkait YAP ini gitu. Jadi ketika diberikan kapasitasi terkait YAP ini, otomatis akan membuka gitu ya, membuka ilham gitu terkait oh iya nih kita harus melakukan ini, kayak gitu sih Kak Caroline. Oke, Kak Ferry-nya tadi sudah menunjukkan mukanya dengan green screen, gitu ya. Halo Kak Oke, Ferry. kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Tapi Mas Ferry udah puas dengan jawabannya? Nanti mungkin kita bisa lihat yang di rekaman yang sebelumnya. Mas Ferry masih di mute. Tanya sedikit ya, bisa lanjut sedikit Caroline. Boleh. Boleh. Makasih sekali. Jadi saya merasa beruntung tuh bisa ikutan di diskusi sore ini. Kan yang foto yang Umar perlihatkan tadi kan kemungkinan kan ada sejumlah orang yang dilatih gitu ya, dan kemudian mereka diharapkan menjadi agent of change tadi itu, mungkin lembaga masing-masing. Nah, saya pengen ini sebenarnya pertanyaan itu tentang pasti efektif itu, artinya pasti punya dampak yang bagus buat mereka gitu ya. Nah, seberapa lama itu bertahan, atau apakah itu kemudian setelah mereka kembali lagi ke dunia di lembaganya terus atau akhirnya kembali junior senior tadi muncul lagi gitu ya, atau ini masih greenhorn jadi tidak perlu terlalu dengar atau semacam itu. Nah, atau bagaimana obrolan Umar lah sama kawan-kawan peersnya dulu yang ikut di awal program ini gitu ya. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya itu kira-kira apa yang dibutuhkan? Tadi Umar udah menyebutkan tuh. Saya nggak ikut di awalnya responnya, tapi mungkin satu adalah penguatan ke si remaja sendiri atau orang muda sendiri. Yang kedua membuat juga mengkapitasi kelompok tua tadi gitu ya. Artinya yang para senior ini supaya mereka kalau aku memaknainya membuat mereka lebih sensitif dan membantu untuk situasi yang mendukung gitu ya. Jadi yang mana itu hampir tidak terjadi gitu atau jarang terjadi gitu, kecuali di lembaga-lembaga yang memang sensitif gitu. Nah, itu Umar. Jadi dua pertanyaan itu tadi. Yang kedua tadi, apa itu yang dibutuhkan supaya selain dari dua respon atau dua yang tadi itu, apakah apa mekanisme atau memang pelatihan lebih diperbanyak atau semacam apa itunya? Respon dari Umar. Silakan. Terima kasih Kak Ferry. Aku langsung jawab ya untuk seberapa lama itu bertahan. Tentunya ini memang agak kompleks kemitraan orang muda dan orang dewasa ini, karena ketika orang muda dan orang dewasa ini diberikan kapasitasi terkait YAP ini gitu, dia kan otomatis akan kembali ke lingkungannya, dan otomatis lingkungan tersebut ada yang masih ada yang terbuka dan ada yang masih belum dikapasitasi terkait itu gitu. Dan tentunya pengertian dari persepsi YAP ini juga berbeda-beda gitu. Ada yang menganggap ini adalah sebagai jalan tengah, dan ada yang menganggap ya orang dewasa harusnya seperti ini gitu. Jadi kayak persepsi YAP itu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh pusat penelitian Atmajaya juga beranggapan seperti itu juga gitu. Dalam penelitian tersebut persepsinya berbeda-beda. Yang jadi encourage yang saya mau obrolin adalah ini tentunya harus berkesinambungan gitu, kayak terus-menerus dilakukan gitu.
Jadi ketika ini dilakukan gitu, mungkin misalkan di dalam lembaga udah dilatih, terus bisa juga di salah satu lembaga itu memberikan kapasitasi kepada misalkan di lingkungannya kayak PKK, RT, RW kayak gitu, itu bisa dilakukan gitu terkait kapasitasi ini. Jadi ketika orang itu kembali ke lingkungannya, otomatis tidak akan berubah persepsi tersebut. Nah, begitu juga ketika misalkan dia dikirim oleh lembaganya, ternyata lembaganya itu juga tetap kayak nggak ramah gitu ya terhadap IAP ini gitu. Otomatis itu juga harus dikapasitasi dan mungkin diberikan usulan-usulan seperti mungkin merubah peraturan di apa namanya lembaga tersebut seperti itu. Itu sih Kak Ferry untuk yang penguatan kapasitasi itu adalah salah satunya juga ya. Tapi bisa juga tadi mungkin diberikan usulan kepada lembaga tersebut untuk apa namanya dibuat peraturan terkait IAP ini gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Kak Ferry. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, nanti kita silakan ya kalau ada yang mau raise hand juga gitu ya. Baik pertanyaan maupun pernyataan atau komentar silakan. Yang berikutnya aku bacakan pertanyaannya dari Beni Susilo Sihaloho. Tantangan apa yang dihadapi oleh Mas Umar selaku anak muda ketika melakukan komunikasi kepada orang dewasa? Kemudian strateginya apa yang dilakukan agar komunikasi yang dibangun menjadi cair, gitu ya. Dah, begitu pertanyaannya. Silakan Terima ditanggapi. kasih Kak Beni untuk selaku anak muda ketika melakukan komunikasi kepada orang dewasa. Tantangannya tentunya tantangan ini ketika ketika kita baru terjun ke area baru gitu. Ketika kita terjun ke area baru, kita bertemu dengan orang dewasa baru yang belum dikapasitasi, itu adalah salah satu tantangan yang mungkin kita nggak bisa langsung untuk merubah permasalahan tersebut di situ gitu. Tapi kita mungkin itu tadi terus-menerus untuk mengadvokasi dan memberikan informasi terkait IAP ini. Dan situasinya tentunya aku ada pengalaman terkait ini sih. Jadi ketika kita mau ke lapangan dan gimana caranya komunikasinya dengan cair, tentunya kita harus mengikuti lembaga tersebut kayak gitu. Jadi nggak pakai maunya kita. Jadi kayak lembaga tersebut atau komunitas tersebut itu seperti apa kita ikutin gitu. Kayak menyesuaikan gitu. Jangan sampai kita up yang lebih tinggi gitu. Kita harus bertemu walaupun kita udah ini tapi tetap harus merendah gitu ya agar kita bisa sama-sama melakukan komunikasi ini dengan cair kayak gitu sih Kak Caroline dan Kak Beni. Oke. Kak Beni, apakah sudah cukup jawabannya? Oke, katanya. Mungkin yang lain mau bertanya bisa raise hand atau bisa langsung unmute. Ada pertanyaan lagi Satya. Bagaimana caranya supaya remaja dapat dilibatkan atau berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat? Ini dari Kak Puji Trihastuti. Kak Puji mungkin bisa langsung diiniin. Mungkin bisa langsung unmute biar bisa kita dengar suaranya. Selamat sore Kak Umar. Selamat sore Kak Puji. Iya nih Kak Umar, kan kebanyakan di masyarakat sini kan jarang remaja yang terlibat, bahkan nggak ada ya. Terus gimana caranya menarik remaja agar terlibat dalam kegiatan di masyarakat atau di RT RW aja deh Kak Umar. Caranya gimana? Makasih Kak. Ya, tentunya
biasanya kan remaja itu lebih cenderung ya udahlah di rumah aja gitu, mager, biasanya seperti itu gitu ya. Ada yang aktif di organisasi, ada yang terlibat langsung gitu ya. Tapi tadi juga ada yang tadi pertanyaan Bu Puji, bagaimana caranya agar remaja dapat, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan komunitas tersebut gitu. Entah kita komunikasi dengan vokal point di situ kayak gitu, ketika kita ngobrol dengan vokal point tersebut yang ada di situ, mau nggak ngajak teman-temannya yang lain untuk kita ngobrol bareng gitu, sambil mungkin ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong kayak gitu. Itu bisa jadi kayak sambutan yang hangat gitu untuk remaja tersebut untuk bisa terlibat dalam kegiatan masyarakat gitu. Itu sih Bu Puji. Jadi kita mendekatkan salah satu kayak ada vokal poinnya nggak di situ gitu. Misalkan Bu Puji di RT RW-nya ada nggak vokal poin remajanya di situ, Bu Puji? Ya, biasanya sih vokal poinnya anaknya Pak RT, Kak Umar. Nah, ya itu bisa tuh. Jadi kita dekatkan vokal poinnya, terus vokal poin ini bisa ngajak siapa nih, terus habis itu kita ajak untuk kita nongkrong bareng yuk, diskusi kayak gitu. Seperti Oke, itu, Kak Bu Umar. Puji. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Mas Ferry urun rembuk katanya. Mungkin bisa warga atau pemuka lokalnya dididik untuk lebih sensitif tentang youth adult partnership. Ada nggak sih sebenarnya kayak tuh Mas Ferry lihat tuh pakai kacamata. Ada nggak sih sebenarnya kayak pedoman-pedoman gitu, Kak Umar, untuk youth adult partnership ini? Ya, ada Kak Karolin terkait ini gitu ya. Tapi memang ini akan apa ya istilahnya, akan dibuat tidak merangkak gitu ya, karena memang ini nggak langsung dipublish benar-benar kayak gitu, karena ini butuh pelan-pelan kayak gitu. Untuk kayak tadi dibilang Kak Ferry gitu ya, pemuka lokal itu bisa dilibatkan Kak Ferry untuk penerimaan kapasitasi YAP ini gitu, kemitraan orang muda dan orang dewasa gitu. Karena ini juga terjadi waktu itu ada program di PKBI gitu, dan PPH Atmajaya juga terlibat dalam penelitian ini gitu, dan ini juga terjadi gitu kalau di wawancara terkait tokoh adat, guru, terus orang dewasa lainnya kayak gitu, itu diwawancara terkait keterlibatan mereka kayak gitu-gitu, itu apa penting juga dilibatkan gitu. Oke. Mas Ferry mungkin ada tambahan, Mas? Kak Ferry? Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan memang jadi diskusi kultural ya. Kita bertukar pengalaman juga atau cerita. Saya sangat tertarik tadi waktu lihat judul ini atau topik ini. Jadi teringat ke masaku sendiri gitu ya. Yeah. Saya waktu aktif pertama kali itu masih zaman mahasiswa dan ikutan sebagai konselor remaja di PKBI Jogja. Nah, karena saya backgroundnya di psikologi gitu. Dan setelah 2 tahun 2 tahun waktu itu, kemudian jadi relawan, saya ikut dalam memulai proyek baru. Waktu itu proyek remaja, nanti saya usia kira-kira 22 itu. Jadi menjadi salah satu staff part-time gitu di proyek itu. Dan itu kan salah satu yang Lentera PKBI itu salah satu yang mendorong untuk program outreach dulu. Nah, yang saya rasakan itu kembali lagi ke yang youth adult partnership ini. Kalau ditanyakan kenapa waktu itu Lentera itu bisa berkembang begitu ya, salah satunya saya akan jawab itu karena dapat kepercayaan dari si direktur di Pelda PKBI Jogja waktu itu gitu. Waktu itu Mas Pandu Kusumohadi almarhum pernah jadi direktur juga di pusat gitu. Nah, yang saya sangat sangat terngiang-ngiang dan kebawa terus gitu. Bagaimana idealnya situasi itu di mana kita itu nggak dimonitor keras gitu ya.
selagi laporan kita bagus dan nanti sebulan sekali kita ngobrol di ruangannya Mas Pandu dan oh iya bagus. Nanti kadang-kadang kita nanya, Mas kalau mau begini ada masukan nggak? Jadi itu relationship-nya menjadi sangat egaliter katanya gitu ya. Dan kalau saya pikir-pikir, oh ya kita keberuntungan aja itu. Tapi ternyata kemudian setelah Mas Pandunya berganti dengan Mbak Yuni gitu ya, itu juga masih berlanjut gitu. Jadi salah satu poin yang penting itu adalah menumbuhkan apa itu? Saya kira kepercayaan ke orang muda itu. Karena apalagi kalau konteksnya sekarang ini, saya bayangkan kelompok muda sangat kreatif dan punya segala macam gitu ya. Ya, yang berbedanya itu adalah mungkin tentang struktur atau supaya jangan loncat gitu ya. Jadi dan itu bisa dibangun. Nah, itu yang terpikir sekali oleh saya dan mudah-mudahan dialog ini memang dibawa gitu. Jadi kalau saya sambil mendengarkan Umar tadi, oh ya satu itu adalah hubungan antara yang muda dan remaja dan dewasa gitu ya dalam konteks program gitu. Tapi kalau kita mau jujur juga lihat di kebanyakan lembaga-lembaga mau LSM mau lembaga pemerintah itu senioritas dan junior itu jadi isunya kan. Jadi kedua-duanya itu bicara tentang power gitu ya. Yang satu adalah power pengalaman, yang sudah senior ini, yang muda pokoknya selalu dia bahkan kadang-kadang terkondisikan untuk tidak berani bersuara begitu ya. Nanti, nah itu yang mungkin itu jadi salah satu masukan kalau saya bisa berbagi itu. Pada saat atmosfer di dalam hubungan itu sudah menjadi lebih egaliter, artinya si yang tua atau yang dewasa ini menghargai, maka si yang muda juga akan lebih terbuka ya, dia akan lebih berekspresi, dia merasa punya tempat dan itu jadi hubungan yang sinergis. Saya pikir itu dalam konteks kerja-kerja di layanan atau apapun. Thanks Umar. Jadi itu sepintas tambahan saja. Jadi pengalaman dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ferry. Terima kasih. Pengalamannya menarik sekali. Jadi pembelajaran buatku juga terkait itu sih Kak Ferry. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan pertanyaan baru gitu ya, pertanyaan baru dari Kak Herdaru Danur. Selamat siang Mas Umar. Saya Daru mau bertanya bagaimana sih agar pendapat atau suara dari para remaja bisa didengar dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang yang lebih dewasa atau di masyarakat sekitarnya. Gitu. Kemudian mungkin lanjut dengan pertanyaan berikutnya karena agak sedikit ini ya. Maksudnya pertanyaan yang berikutnya adalah pertanyaan lanjutan dari Kak Gloria. Izin bertanya, dalam realitanya, apakah hanya selalu remaja aja yang dianggap sebelah mata? Misalnya atau perannya kurang penting di dalam kemitraan? Ya, terima kasih Kak Daru dan Kak Gloria terkait pendapat suara dari para remaja itu gimana bisa didengar. Tentunya dengan yang tadi saya bilang gitu ya, dengan kapasitasi masif itu dengan pelan-pelan satu persatu dengan hal itu, atau bisa juga dengan cara lain dengan mungkin kita bisa mengumpulkan remaja di forum gitu, terus habis itu kita menunjuk satu orang vokal point untuk dijadikan dia memberikan advokasi atau pendapat gitu kepada orang dewasa gitu. Kayak misalkan ada si A yang benar-benar dia tuh memang komunikasinya bagus gitu ya, dan baik gitu ya untuk emang orang ini bisa didengar dengan orang dewasa gitu. Nah itu bisa itu jadi cara untuk orang dewasa itu bisa mendengar dan masyarakat itu bisa mendengar kayak gitu. Itu sih Mas Daru terkait gimana caranya remaja itu bisa didengar dengan cara tersebut yang menurut saya seperti itu. Nah untuk Kak Glo, di lapangan apakah dalam realitanya selalu remaja saja dianggap remeh? Iya, tentu. Karena memang remaja itu dibilang masih bau kencur dan nggak punya pengalaman banyak, jadi suaranya nggak didengar gitu. Padahal sebenarnya anak-anak terus remaja itu
banyak pertanyaan di dalam benaknya itu, banyak pertanyaan yang tersimpan yang ingin disampaikan kepada orang dewasa gitu. Dan itu nggak difasilitasi orang dewasa, dan orang dewasanya bilang udah kamu masih kecil, ikutin aja peraturan yang ada di sini, udah kamu masih kecil kayak gini-gini aja gitu. Makanya kenapa realitanya perlu banget ada kemitraan ini gitu, saling berkaitan. Seperti itu, Kak Glo. Oke. Tadi ada sedikit tanggapan juga dari Mas Ferry ya, kalau misalnya dari orang atau kelompok difabel, perempuan pengguna nafsa, atau misalnya yang tumpang tindih gitu ya, misalnya perempuan pengguna nafsa atau perempuan difabel atau pengguna nafsa yang difabel gitu ya. Kadang-kadang juga ada situasi yang tidak imbang atau tidak setara. Iya, betul Aku ada banget. pertanyaan sedikit. Boleh, boleh. Kenapa kalau yang kecil sering disebut dengan bau kencur? Pertanyaan nggak penting ya. Tapi nggak tahu ya kenapa ya. Karena waktu kecil nggak tahu dengan kencur itu seperti apa. Padahal kan Kenapa nggak bau yang itu, bau minyak telon? Zamannya Mas Ferry berarti hanya waktu dibalur minyak kencur. Kalau zaman kita zaman telon ya. Iya, minyak telon. Makanya disebut bau kencur, masih kecil dibalurin bau kencur gitu. Iya, aku mau ini sih menanggapi pertanyaan Kak Ferry juga terkait biasanya memang yang dianggap sebelah mata itu orang-orang yang tidak punya kemampuan gitu dalam secara fisik, mental, dan kapasitasi kayak gitu, dan materi gitu. Jadi makanya kenapa dianggap remeh kayak gitu, termasuk tadi anak kecil tadi, kelompok-kelompok komunitas gitu ya, difabel, perempuan, nafsa, oda gitu dianggap remeh. Padahal kan sebenarnya sama-sama manusia dan punya haknya masing-masing kayak gitu, dan itu ya itu harus setara gitu, harusnya adil seperti itu. Oke. Ada nggak Mas Umar contoh di Indonesia gitu ya, yang program untuk remajanya itu diinisiasi oleh remaja dan berhasil gitu secara besar-besaran gitu. Kira-kira ada nggak? Yang diinisiasi oleh remaja Indonesia gitu maksudnya, Kak Karolin? Betul. Sejauh pengalaman aku belum ada ya, Kak Karolin. Biasanya untuk fasilitas ini biasanya dilakukan oleh para donor dari luar gitu. Terus habis itu mereka membawa program remaja ini ke Indonesia, dan akhirnya diimplementasikan di Indonesia seperti itu, Kak Karolin. Jadi aku belum menemukan sih terkait IAP ini kayak gitu, dari istilahnya ide-ide dari teman-teman muda Indonesia seperti itu, Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang mau berkomentar, memberikan pernyataan mungkin. Kalau yang muda-muda di sini silakan. Ini untuk melatih kepercayaan diri. Silakan mungkin bisa raise hand atau langsung unmute. Ini ada masukan dari Mas Ferry. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas Youth Adult Partnership yaitu untuk membuat sesi case conference melalui forum diskusi di mana semua pihak bisa mengeluarkan pendapat, kemudian mendorong dan melatih komunikasi yang lebih setara dalam organisasi. Kemudian misalnya dalam proses tahunan, dalam program misalnya membuat diskusi terbuka yang melibatkan senior dan junior. Begitu. Mas Umar, kalau boleh tahu, ketika bergabung dengan PKBI itu di usia berapa? Usia 17 tahun. Dan ketertarikan itu apa yang menyebabkan pertama kali 17 tahun itu masih SMA gitu ya? Apakah Anda anak Bapak RT atau Pak RW? Bukan. Bagaimana? 17 tahun bagaimana ceritanya terlibat di PKBI? Terlibat di PKBI tentunya ada itu tadi ya, kemauan dari dalam diri sendiri untuk bisa berproses dengan teman-teman yang ada di orang dewasa, remaja, komunitas, di teman-teman kelompok marginal kayak gitu. Jadi itu sih yang membuat saya
ini adalah hal yang menarik nih untuk diikutin dan berproses pembelajaran di dalam hidup saya gitu, karena memang apalagi yang YAP ini gitu ya, tentunya ini terjadi banget dan fakta gitu bahwa apa ya, salah satu organisasi gitu ya, misalkan dia ini fokus kepada isu remaja, terus isunya tentang kekerasan atau apa isunya tentang ODA gitu-gitu, tapi dia itu menggembor-gemborkan di luar sana, misalkan oh ya gini 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 ya apa adalah MYPA gini 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 keterlibatan, tapi di dalam internalnya masih enggak ada kayak gitu. Jadi kayak oh harusnya nggak seperti ini loh kayak gitu, makanya saya ingin terlibat langsung itu, sama aja kayak misalkan di sekolah gitu ya, ada eskul pusat informasi konseling remaja tapi konselornya nggak ramah gitu, coba gimana kan, padahal sebenarnya itu adalah salah satu pusat informasi konseling gitu. Itu sih yang kenapa saya ingin terlibat langsung gitu untuk apa ya, meluruskan hal-hal seperti itu. Iya, betul-betul. Waktu beberapa waktu yang lalu kita juga pernah tuh, maksudnya aku secara pribadi gitu ya, pernah ketemu dengan beberapa teman yang memulai sesuatu itu memang sebenarnya mungkin lebih efektif gitu ya. Nggak harus selalu mungkin ya, tapi mungkin lebih efektif kalau memang ada satu pengalaman yang kayak tadi ya, kayak misalnya pusat informasi kesehatan remajanya justru malah konselornya itu nggak ramah dengan remaja, padahal mungkin kita ketika remaja banyak pertanyaan gitu ya, tapi kok malah jadi nggak ramah dengan remaja, jadi kan agak sedikit mundur gitu ya, mungkin ada jadinya membuat satu kali nanti gue punya mimpi nih untuk membuat satu layanan yang ramah remaja gitu. Nah, beberapa teman-teman juga waktu itu pernah secara pribadi juga gue pernah ketemu ada anak yang berusia 13 tahun gitu ya. Dan dia sekarang udah 10 tahun sesudahnya, 23 tahun gitu. Punya anak mungkin udah sekitar tiga orang atau 4 orang gitu. Dan dia juga mengalami kekerasan, dan dia juga adalah seorang orang dengan HIV gitu ya, perempuan dengan HIV. Jadi banyak gitu yang cerita-cerita yang kita dapat sekarang gitu ya, tapi sebenarnya dimulainya itu pada waktu sebenarnya remaja gitu. Jadi mungkin karena pengalaman-pengalaman pribadi itulah yang membuat seseorang lebih kaya gitu ya, dan untuk memberikan masukan gitu, dibandingkan mungkin ada junioritas dan senioritas, tetapi senioritas itu belum tentu memiliki pengalaman yang dimiliki oleh seorang junior ini gitu ya. Jadi kadang-kadang yang membuat kita kaya bukan hanya dari sisi pengetahuannya, tentu pengetahuan ada nilai tambah ya, tetapi pengalaman juga terkadang dilupakan gitu ya. Orang pikir hanya karena dia pinter aja dia bisa bekerja, tetapi kadang-kadang kita melupakan bahwa ada satu sisi bahwa pengalaman itulah yang membuat kita kaya. Pengalaman itu nggak dialami oleh semua orang gitu ya. Gitu. Ada tanggapan dari Kak Beni. Ayo Kang Mar, kita dorong remaja untuk ikut gabung di Musrembang agar isu-isu remaja bisa diakomodir. Boleh. Itu mungkin bisa kontak-kontakan habis ini Kak Beni. Iya. Gitu ya. Ada pertanyaan lain atau tanggapan? Boleh ini tanya lagi? Boleh Kak Ferry. Ini buat Umar atau buat yang lain atau buat kawan-kawan juga gitu ya. Kan diskusi kultural itu biasanya kita berbagi pikiran gitu ya. Nah, jadi tidak jadi masalah kalau pandangannya salah atau berbeda begitu. Yeah. Nah, saya ingin tanya pendapat Umar itu tentang isu kesehatan reproduksi ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah pendidikan tentang kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi, itu kelihatannya masih jadi hambatan besar gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih gitu? Petanya sekarang itu? Apakah kita itu sudah cukup dapat karena sudah punya akses ke internet, orang bisa mencari sendiri, mungkin sudah mulut ke mulut pun akhirnya dapat saling sharing gitu ya. Yang baik, atau justru situasi sekarang ini berbahaya gitu. Misalnya diindikasikan dengan apa? Misalnya
perilaku seks mungkin jauh lebih tinggi. Jadi saya itu terakhir itu penelitian tentang assessment tentang secara kualitatif situasi perilaku seks dan AIDS di remaja gitu ya di DKI waktu itu. Dari FGD yang kita lakukan cukup banyak itu yang tempat berbeda dan 6 atau berapa. Dan disertai wawancara, jadi kelihatannya angka itu cukup tinggi. Misalnya seks di kelompok remaja yang di atas di atas 15 tahun gitu ya. Jadi teman-teman dia SMA atau yang sesudah tamat SMA. Jadi sangat tinggi. Jadi walaupun kita waktu itu ada beberapa yang diminta kira-kira berapa tuh di antara satu kelas ada 40 orang, berapa yang sudah pernah seks gitu ya. Kita minta angka-angka cuplikan seperti itu. Dan berbeda dengan angka misalnya di laporan itu sekarang kan SDKI 3% gitu ya, atau 5% di laki-laki, 3% yang perempuan yang pernah melakukan hubungan seks sampai umur 18 tahun gitu ya. Jadi saya yakin bahwa kelompok remaja atau orang muda punya suara tentang ini gitu. Ada yang dari sisi penelitian, tapi kalau digabungkan dengan yang lain, teman-teman itu akan punya sense. Mungkin juga jawabannya adalah akan sangat tergantung dari kota gitu ya. Misalnya kota atau keterbukaan di sana gitu. Dan nilai-nilai atau kontrol masyarakatnya. Ya gitu ya. Tapi mungkin ada pendapat dari Umar. Dan bagaimana supaya ini bisa disuarakan oleh orang muda sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang ini kelompok peneliti yang tua atau yang sudah nggak berhubungan dengan lapangan atau dengan orang muda lagi masih bersuara atau seolah-olah jangan-jangan berbeda gitu. Gimana pendapat Umar atau teman-teman lain? Silakan. Oke, makasih Kak Ferry. Terkait tadi FGD itu yang dilakukan, banyak yang melakukan remaja usia produktif melakukan hubungan seksual. Kalau boleh tahu itu maksud dari tujuan itu FGD itu apa Kak Ferry? Waktu itu kita memang pengen mendapatkan pandangan atau pengalaman dari cuplikan dari kelompok-kelompok remaja yang berbeda ini. Ada yang anak SMA kita coba ambil, kemudian ada yang kelompok di masyarakat padat gitu ya. Dan kita bertanya ke mereka tentang pengetahuan dan informasi tentang HIV/AIDS. Kemudian kita juga tanya tentang pengetahuan dan perilaku seks gitu ya. Bisa bercerita tentang dia sendiri ataupun peers-nya gitu. Nah, itu yang menjadi untuk mendeskripsikan tentang bagaimana situasi sekarang ini. Waktu itu assessment yang kita lakukan. Yang jadi pertanyaanku adalah Kak Ferry, jadi kalau FGD itu dilakukan, apakah membuat jadi citra yang usia produktif jadi jelek? Jadi misalkan usia produktif yang melakukan hubungan seksual itu lebih banyak, jadi oh iya nih jadi banyak, jadi usia produktif ini jadi banyak kenakalan remaja di sini gitu. Apa kesimpulannya seperti itu atau gimana? Waktu itu sebenarnya yang kita simpulkan bahwa kelompok remaja yang sudah aktif seksual itu sudah jauh meningkat gitu. Dan yang kedua, sementara pengetahuan mereka, pemahaman tentang HIV/AIDS itu masih relatif rendah gitu ya. Itu satu. Kemudian dari sisi perilaku ini berarti mereka perlu dilengkapi gitu dengan pengetahuan, pemahaman dan skill untuk deal dengan masalah-masalah terkait dengan seksualitas. Jadi karena waktu itu memang sedikit sekali yang punya pemahaman cukup bagus gitu ya. Saya sendiri misalnya pakai standar waktu saya kuliah itu belum cukup itu informasi Cashpro yang seharusnya saya punya misalnya. Jadi pas ikut jadi konselor, dapat pelatihan tentang kesehatan reproduksi, saya lumayan itulah minimal standarnya seharusnya seorang remaja itu. Nah di yang waktu kita dalam assessment di Jakarta itu memang ada yang punya pengetahuan gitu ya, yang cukup bagus, ada yang dapat di sekolahnya, tapi di kebanyakan sekolah yang lain tidak begitu. Dan tadi tentang perilaku seks gitu. Yang menjadi concern-nya adalah
kalau ada perilaku seks yang lebih banyak, maka itu mengindikasikan bahwa risikonya juga semakin meningkat gitu ya kalau informasi pemahamannya masih rendah gitu. Nah, tentang layanan, tentang informasi dasar. Nah, itu yang sehingga rekomendasinya respon programnya adalah pendidikan yang bagus lah, yang lebih menjangkau lagi terutama ke kelompok-kelompok yang relatif lebih rentan gitu ya. Jadi nah, saya sendiri pengen ada 2 pertanyaan tadi ya. Satu, bagaimana pandangan Umar tentang situasi sekarang ini dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ini ke para pengambil keputusan gitu ya. Karena sampai saat ini kan saya menganggap ini mungkin perasaan saya saja pendidikan tentang kesehatan reproduksi ataupun kesehatan seksual itu masih sangat terbatas di kita gitu. Nah, mungkin jawabannya bukan program untuk pendidikan tapi mendorong orang untuk mencari informasi yang benar misalnya gitu ya. Tapi kan itu harus direspon sana. Nah, bagaimana pendapat Umar? Silakan. Ya, makasih Kak Ferry untuk pendapat dari saya sendiri terkait isu ini. Mungkin harus ini kali Kak Ferry. Ini adalah situasi yang tadi yang dibilang aku tanya, apakah FGD ini pertanyaannya dibarengi dengan pengetahuan HIV/AIDS dan lain-lain gitu. Tapi kalau dia FGD-nya cuman mengetahui tentang banyak nih yang melakukan hubungan seksual beresiko gitu, itu kan jadi kayak nggak dibarengi dengan itu, kayaknya menurut saya ada yang salah di situ gitu. Nah, kalau misalnya ada seperti dibarengi dengan pengetahuan dan lain-lain gitu, itu sangat penting itu. Kalau untuk isu kesehatan seksual dan reproduksi memang sekarang itu cukup terbuka ya untuk di internet gitu, di internet dan di sekolah kayak gitu, itu udah cukup terbuka gitu. Tapi kembali lagi ketika remaja itu ke sekolah atau ke keluarganya masing-masing, informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi ini seperti tertutup langsung gitu. Tapi ketika dia bermain dengan lingkungannya, dengan teman sebaya, itu ya terbuka gitu terkait isu ini gitu. Nah, yang jadi jadi yang harus istilahnya dikerjakan bersama gitu, bahwa isu ini lebih aku ngomongnya agak susah sih terkait isu ini. Jadi lebih terkait ini tuh kayak harus lebih tricky atau lebih apa? Jadi menurut pendapat saya bahwa pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi ini bisa diakses untuk semua orang gitu, tapi ada beberapa yang tidak bisa mengaksesnya kan karena memang dia tidak cukup internet atau handphone dan lain gitu. Tapi yang keterbukaan ini tentunya kita sebagai mungkin pionir untuk remaja yang sudah dikapasitasi tentang Cashpro, tentunya kita akan memberikan pendapat dan usulan untuk stakeholder terkait untuk pendidikan kesehatan seksual reproduksi ini. Mungkin dengan membuat modul tentang kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah SMP dan SMA gitu. Sebenarnya ini sudah dilakukan sama PKBI DKI terkait modul ini, dan modul ini juga sudah diimplementasikan di sekolah-sekolah gitu. Tapi itu tadi implementasinya hanya sekedar program aja Kak Ferry. Jadi setelah program modulnya itu selesai. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi ini jadi hanya sebagai program aja gitu, nggak berkelanjutan, dan bukunya langsung ditarik gitu. Nah, dan akhirnya yang dilatih juga pindah karena ada tugas dan lain-lain gitu. Itu sih yang jadi PR gitu terkait isu kesehatan seksual dan reproduksi ini. Tapi dengan adanya kita di sini mungkin bisa jadi kayak mungkin kita bisa mengadakan webinar-webinar di media sosial gitu untuk memberikan edukasi terkait isu kesehatan seksual dan reproduksi ini kayak gitu kepada
remaja, orang dewasa kayak gitu, bahwa ini adalah sesuatu hal yang penting untuk untuk jadi pembelajaran untuk kita semua, seperti itu Kak Ferry kalau menurut pendapatku. Thanks. Aku tadi sambil mencari karena kemarin juga kita ketika di PPH kita sedang membahas gitu ya tentang comprehensive sexual education. Pertama, karena memang data global itu menunjukkan bahwa hanya sekitar dari orang muda gitu ya, hanya sekitar 34% yang memiliki tentang HIV ya, memiliki pengetahuan yang akurat tentang HIV, khususnya tentang pencegahan dan penularannya. Jadi secara global aja hanya 34%. Ini data sekitar tahun 2018. Dan di beberapa negara itu hanya 2 dari 3 anak perempuan itu nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya sendiri ketika mereka mulai mens gitu ya. Jadi kan 2 dari 3 lumayan banyak gitu ya. Banyak banget gitu ya. Maksudnya ini bagian besar itu sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya ketika dia menstruasi gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan untuk comprehensive sexual juga tinggi sebenarnya di Indonesia ya. Mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh PKBI bisa mungkin dilanjutkan gitu. Dan mungkin ya kemarin juga kita ada karena sebenarnya ada banyak komponen gitu ya dari comprehensive sexual education ini, misalnya tadi termasuk salah satunya adalah youth adult partnership ini, karena ada informasi yang relay gitu ya, ada yang harus mungkin ditanyakan oleh seorang youth gitu ya kepada yang dewasanya. Tadi aku lupa catatannya ada di mana somewhere. Tapi itu, ini kurang lebih. Nah, kemudian juga di comprehensive sexual education ini juga ada yang namanya penekanan terhadap informasi. Jadi informasi itu bukan berdasarkan dari umum gitu ya, bukan informasi generik, tetapi informasi ini harus disesuaikan dengan si learners-nya. Jadi siapapun yang akan mempelajari tentang comprehensive sexual education itu, kalau di HIV sekarang udah mulai ada yang istilahnya differentiated service delivery gitu ya, maksudnya disesuaikan tailor dengan kebutuhan dari si orangnya tersebut. Nah, untuk yang informasi tentang HKSR ini juga diharapkan ke depannya bisa misalnya sesuai dengan kebutuhan si orangnya itu tersebut. Kemudian juga kenapa itu penting gitu, karena itu akan memberdayakan si orang tersebut untuk membuat informed decision tentang dirinya sendiri, baik bukan hanya tentang kesehatan tetapi juga di dalam relationship gitu ya. Masih belum paham apa artinya beresiko untuk dilakukan, masih banyak terbawa alur pergaulan. Jadi masih ada ada mungkin bisa nanti Bu Sri mungkin bisa menyampaikan pendapatnya itu. Jadi tujuan utama dari pemberian informasi adalah ada informasi yang benar dan akurat. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan untuk pengambilan keputusan diri sendiri gitu ya, baik dalam hubungan maupun di dalam kesehatannya. Ya, Kak Caroline mau ada tambahan lagi dariku terkait kalau survei-survei yang biasa dilakukan orang dewasa kepada remaja ya, kayak gitu biasanya kan terkait berapa jumlah narkoba kayak gini. Hanya survei angka itu aja, berarti istilahnya saya nggak tahu sih kenapa itu dibuat, nggak ngerti juga gitu. Itu kan yang orang dewasa dan remaja itu ada sedikit masalah juga kalau menurutku gitu ya, karena harusnya nggak harus seperti itu gitu. Harusnya dengan cara mungkin pengguna narkoba terus atau dengan pengetahuannya kurang itu kan bisa diiniin gitu. Jangan sampai hanya angkanya aja. Jadi seenggaknya nih orang muda tuh kayaknya lebih rentan banget gitu ya terhadap ini gitu. Padahal kan sebenarnya yang bikin orang muda itu rentan terhadap seperti itu juga terkait kita nggak punya difasilitasi terkait informasi kayak gitu dari orang dewasa kayak gitu, kapasitasi terkait informasi tersebut terhadap orang dewasa kayak gitu. Itu sih yang aku tambahkan Kak Caroline. Oh iya, ada juga satu kan mungkin selama ini ada notion gitu ya, ada kayak semacam pemikiran bahwa kalau memberikan
memberikan informasi gitu ya tentang Cash Pro gitu ya. Sebenarnya dibungkusnya kan sebenarnya seksual dan reproduksi ini di dalam reproduksi gitu ya. Tapi karena Indonesia mungkin kalau muncul kata seksualnya gitu mungkin agak sedikit gitu. Padahal mungkin kita bereproduksi hanya mungkin seumur hidup mungkin kita dengan secara penuh kesadaran gitu ya, untuk mereproduksi mungkin 2 atau 3 kali gitu ya. Mas Ferry mungkin udah 3 kali dia bereproduksi gitu. Tapi maksudnya most of the time kan kita kegiatannya itu adalah seksual gitu ya. Nah, mungkin ada notion-notion tertentu di mana kalau misalnya memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi akan meningkatkan perilaku-perilaku yang berisiko nih Kak Sri tadi juga menginformasikan di chat ya. Kalangan remaja kadang-kadang masih belum paham artinya resiko untuk dilakukan. Jadi masih banyak yang ke bawah alur untuk pergaulan bebas gitu. Jadi mungkin ada juga notion-notion di masyarakat gitu ya, bahwa kalau misalnya diberikan pengetahuan tentang seksual dan reproduksi itu akan meningkatkan kegiatan-kegiatan itu. Padahal sebenarnya studi menunjukkan sebaliknya gitu ya. Jadi sebenarnya pemberian pendidikan seksual dan reproduksi sebenarnya tidak meningkatkan kegiatan seksual gitu. Kadang-kadang kan terbalik gitu ya antara kenyataan dan apa namanya ya, hipotesis dan harapan. Gitu ya, kadang-kadang kalau kita ngasih tahu nih tentang seks secara dini, dia pasti akan melakukan itu. Enggak sebenarnya, padahal sebenarnya yang terjadi adalah yang sebaliknya gitu ya. Ini Mas Beni juga ada tambahan, itu tadi bisa jadi kenapa remaja punya hambatan untuk mendapatkan informasi tentang HKSR. Karena bisa jadi pemerintah masih memegang prinsip bau kencur. Ya, minyak telon gitu ganti. Mas Umar, selama ini bekerjanya juga ada terkait dengan sosial media gitu ya? Ada nggak ya? Tentang misalnya ada nggak kira-kira pengalaman sesudah dengan sosial media itu, ada nggak yang kira-kira pengalaman yang menarik yang bisa dibagikan? Pengalaman menarik mungkin banyak ya Kak Karolin. Banyak yang bilang bahwa sebenarnya sih remaja itu sudah dilibatkan secara bermakna loh oleh pemerintah kayak gitu. Ada yang di sosmed gitu. Terus ternyata pada kenyataannya hanya dilibatkan cuman sebagai kayak pajangan figura aja gitu, kayak penghias sebuah organisasi kayak gitu, atau penghias sebuah staf khusus gitu, atau misalkan penghias hanya sebagai itu aja gitu. Dan dilibatkannya juga bukan hanya orang-orang yang tentunya punya keterkaitan khusus sama itu gitu, tapi malahan dilibatkannya hanya seperti ya udah karena dia ini anak konglomerat, terus akhirnya dia jadi perwakilan orang muda kayak gitu. Terus dia orang yang punya power, dia orang muda, ya udah dilibatkan aja gitu. Itu sih yang banyak di sosial media ya yang dibahas gitu. Itu Kakak Beli. Oke, terima kasih banyak ya. Masih adakah yang mau memberikan tanggapan atau komentar? Mungkin karena mungkin udah mulai sore, tapi takutnya nanti mungkin sebentar lagi akan ada yang mungkin ada kegiatan yang lain. Apakah ada lagi tambahannya dari teman-teman? Ini sebenarnya menarik ya, kalau ngomong Cash Pro ini harusnya satu tersendiri gitu ya, satu sesi diskusi kultural tersendiri gitu Mas Umar. Ya, Pak Ferry. Ya, saya ini aja nambahin lagi ya, mudah-mudahan tidak mendominasi itu. Tapi saya berpikir itu mungkin ya memang YAP ini memang bagus dan mudah-mudahan bisa kita dorong, karena yang saya melihatnya itu bahwa Youth Adult Partnership itu saya belum pernah baca itu paper atau ininya ya, tapi merasa-rasa apa yang dijelaskan oleh Umar tadi
kan memang berbicara tentang bagaimana membuat relasi yang bagus antara orang dewasa dengan orang muda atau remaja, sehingga membuat tadinya saya waktu lihat pertama kali, oh ini pacaran orang tua sama ini cabe-cabean apa gimana ini gitu ya, tapi ternyata bicara tentang partnership. Dan ini mungkin kalau di area masyarakat sipil ya, ketika patriarkisme itu menjadi mengecil gitu, yang anak-anak itu nggak tahu apa-apa itu bisa dibuat lebih setara, maka hasilnya akan jauh lebih bagus lagi gitu. Itu yang jarang orang perhatikan gitu ya. Jadi saya membayangkan kalau misalnya di sebuah lingkungan, apakah itu lingkungan organisasi atau lingkungan rumah gitu ya, yang kemudian dihidupkan lagi, ada ruang untuk remaja itu berkreasi dan lain-lain, maka hasilnya itu akan banyak gitu. Jadi kenakalan atau tawuran akan berkurang, dan kemudian masyarakatnya sendiri berkembang dan mungkin bisa mengkompensasi buruknya sistem pendidikan yang ada misalnya gitu. Jadi itu yang saya kira perlu kita dorong gitu, terutama dalam mensosialisasikan ini ke masyarakat gitu ya. Jadi satu, mereka jadi aware tentang ini, jadi oh iya ya, di tempatku begitu ya, kalau udah si Pak ini yang ngomong udah, atau si Mbak ini yang ngomong, yang lain akan yes gitu ya. Nah, padahal kita pengen membuat situasi itu menjadi lebih friendly dan lebih nyaman buat semua. Jadi ya mudah-mudahan lah. Jadi nanti kalau ada lanjutan tuh saya pengen belajar, karena saya sendiri rencananya mau coba ini di salah satu kampung gitu, di desa gitu ya. Jadi oh iya, dari itu mungkin yang dibangun. Jadi kalau misalnya ada sebuah lembaga, ya memang harus ada ruang untuk berdiskusi, dialog dengan para orang dewasa gitu. Itu kalau di tingkat kelembagaan. Kalau di tingkat kemasyarakatan tadi itu harus ada ruang, walaupun kan ada gugatan memang pertemuan itu memang buatan pertemuan orang tua aja gitu ya. Orang muda di sana juga capek gitu. Tapi harus ada ruang di mana mereka bisa ngobrol gitu, yang terkait dengan kepentingan bersama. Jadi itu yang terpikir. Terima kasih sekali, terima kasih buat PPH dan Mas Umar dan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferry. Mungkin PKBI dan mungkin saat ini karena ada PPH gitu ya, bisa menjadi salah satu pionir untuk pemberian informasi, termasuk juga di kalangan remaja gitu ya. Karena kan sekarang banyak kebutuhan tetapi mungkin tidak banyak yang mensuplai. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak mungkin kita bisa saya sebelumnya terima kasih banyak ke Mas Umar atas sharingnya hari ini. Sudah ada beberapa yang mengajak untuk kedepannya ayo kita konkretkan lagi gitu ya. Jadi ada nanti mungkin bisa kita lanjutkan untuk yang bicarakan yang lebih konkret gitu ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, bolehkah kita aku izin, izin kita semua untuk membuka video supaya bisa didokumentasikan ya. Oke, tapi sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Umar dan semuanya yang sudah berpartisipasi di sore ini. Dan saya sebagai moderator, kalau ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya maafkan. Sambil menunggu ya yang lain untuk membuka. Halo Benny. Hai Mas Benny. Ini orang muda tuh. Kak Caroline boleh ngobrol, satu lagi tambah. Oh boleh. Aku terima kasih buat Kak Ferry untuk diskusi kultural ini, sangat bermanfaat. Kita bisa saling sharing gitu ya. Ini juga salah satu kemitraan antara orang muda dan orang dewasa gitu Kak Ferry untuk bisa saling terjalin hubungan mutualisme ini sih Kak Ferry. Terima kasih Kak Ferry sudah menambahkan, mengencourage semua. Terima kasih juga buat PPH. Terima kasih. Oke, kita tunggu yang lainnya untuk buka video ya. Ini dari BMG, ada BMG juga tuh, Evi Maria.
Oh, BMG ini Tangerang. Kirain Badan Meteorologi dan Geofisika. Badan Meteorologi dan Geofisika gitu ya. Oke, aku izin untuk screenshot ya. 1, 2, cheers. Jero. Cheers, satu kali lagi. Cheers. Oke, terima kasih banyak. Nah, aku kembalikan ke Mbak Lenggo sebagai host. Terima kasih banyak semuanya. Tadi udah dirangkap sama Mbak Alvin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Kak Karolin, Kak Lydia, semua apa kabar? Baik.